Shalom Bapak Ibu sedang kasih Tuhan, kita kembali dalam acara renungan harian. Kita percaya melalui panduan firman Tuhan hari ini akan membuat kita tetap sukacita, akan membuat tetap enjoy, dan kita hidup di dalam pengharapan bersama dengan Tuhan. Mari kita tundukkan hati kita di hadapan Tuhan. Bapa di dalam surga, kami bersyukur hari ini Tuhan, dan kami percaya kiranya melalui firman Tuhan hari ini akan memberkati perjalanan hidup kami. Oleh karena itu kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, urapan dari Allah boleh turun atas kami. Haleluya, amin. Bapak Ibu sedang kasih Tuhan, kembali kita akan membaca firman Tuhan dalam Lukas pasal yang ke-6 ayat 46 sampai dengan ayat 49. Firman Tuhan berkata demikian, "Mengapa kamu berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, padahal kamu tidak melakukan apa yang aku katakan? Setiap orang yang datang kepadaku dan mendengarkan perkataanku serta melakukannya, aku akan menyatakan kepadamu dengan siapa ia dapat disamakan. Ia sama dengan seorang yang mendirikan rumah. Orang itu menggali dalam-dalam dan meletakkan dasarnya di atas batu. Ketika datang air bah dan banjir melanda rumah itu tidak dapat digoyahkan karena rumah itu kokoh dibangun. Akan tetapi barang siapa mendengar perkataanku tetapi tidak melakukannya, ia sama dengan seorang yang mendirikan rumah di atas tanah tanpa dasar. Ketika banjir melanda rumah itu, maka segera robohlah rumah itu dan kerusakan begitu hebat." Nah, Bapak Ibu sedang kasih Tuhan, satu pelajaran yang kita petik, yang Tuhan Yesus memperingatkan kepada kita, bahwa pondasi yang kuat akan menentukan kuat dan kokohnya sebuah bangunan. Demikian juga di dalam kehidupan kita, saudara. Di dalam kehidupan kita, kalau kita bangun dengan dasar seperti yang firman Tuhan katakan, kita akan tetap kuat, kita akan tetap kokoh, dan saudara tidak akan cepat tumbang, saudara tidak akan cepat kecewa, saudara tidak akan cepat putus asa. Nah, saudara, ada 5 pondasi yang harus kita miliki untuk mencapai satu kehidupan ini. 5 pondasi yang membuat kita berhasil menjalani hidup ini. Yang pertama adalah karakter. Karakter yang bagaimana yang Tuhan inginkan adalah karakter seorang hamba. Seorang hamba siap dipimpin oleh Tuhan. Seorang hamba bisa penyangkalan diri dan pikul salib. Dan karakter seorang hamba adalah, saudara kasih Tuhan, dia tetap bersukacita, dia tetap senantiasa. Inilah yang harus kita miliki dalam hidup ini. Ketika kita memiliki karakter seorang hamba, kita siap dipimpin oleh Tuhan, kita siap dipandu oleh Tuhan, kita bisa melakukan apa yang Tuhan kehendaki di dalam hidup kita. Dan yang kedua, saudara, adalah kesetiaan. Kesetiaan akan membuat seseorang tidak berpaling dari apa yang ia yakini. Artinya, saudara, orang yang tetap setia, dia tidak mudah cepat meninggalkannya, tetapi dia tetap setia menunggu. Kesetiaan adalah kunci kemenangan dan dalam berkat-berkat Tuhan. Nah, saudara, itulah pondasi yang kedua yang harus kita bangun, adalah kesetiaan. Dimanapun engkau berada, dimanapun engkau ditempatkan, ketika kita setia, maka disitulah kita bisa membangun satu pondasi di dalam kehidupan ini. Apapun bagaimanapun situasi, ketika kita setia, saudara, tidak berpaling. Meskipun kita ada di bawah, sampai di atas, di puncaknya, kita tetap setia. Dan yang ketiga adalah kejujuran. Nah, saudara yang kasih Tuhan, kejujuran. Kadar kejujuran akan menentukan kekuatan pondasi yang dibangun. Dengan demikian, kekuatan bangunan yang akan berdiri di atasnya tetap kokoh. Nah, Bapak Ibu sedang kasih Tuhan, kejujuran memang tidak mudah. Di dalam kita membangun kejujuran itu tidak mudah. Harus ada harga yang dibayar, saudara. Tetapi ketika kita jujur di dalam segala hal, maka disitulah kita akan diberkati Tuhan. Saudara, memang orang lain tidak tahu,
teman-teman kita tidak tahu, tetapi yang harus kita mengerti bahwa Tuhan tahu kita. Apa yang kita tabur, itulah yang akan kita tuai. Dan yang keempat, bangunan yang kita bangun atau fondasi yang kita bangun, yang keempat adalah integritas. Integritas adalah sebuah karakter yang dimana di dalamnya terdapat hati yang tulus, hati yang jujur, berani membayar harga demi kebenaran. Artinya integritas juga berarti kita bisa menghargai diri kita sendiri, saudara. Tidak ada karakter yang lebih penting daripada sebuah integritas. Karena itu integritas merupakan modal utama untuk mencapai sebuah kesuksesan di dalam hidup ini. Demikian juga dalam kita mengiring kepada Tuhan. Di dalam segala sesuatu ketika kita memiliki integritas yang sangat tinggi, maka kita selalu akan mengucap syukur di dalam segala hal. Dan akhirnya yang keempat, yang kelima saudara, adalah keteguhan. Di dalam melakukan perjalanan sampai ke puncak tentu tidak mudah. Harus ada keteguhan hati. Ketika kita memiliki pondasi keteguhan hati dalam kehidupan kita, maka saudara akan bisa melihat, saudara akan bisa melalui rintangan demi rintangan, dan akhirnya apa yang menjadi cita-cita kita akan diberkati. Kiranya di masa-masa pandemi ini saudara akan semakin diberkati Tuhan. God bless you. Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Bapa, kami bersyukur untuk firman Tuhan hari ini yang boleh mengingatkan di dalam perjalanan hidup kami. Ketika kami memiliki 5 pondasi yang baik, 5 pondasi dalam kehidupan kami, akan membuat kami berhasil di dalam menjalani hidup ini. Terima kasih Bapa di surga, kami bersyukur di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Bapak Ibu sedang kasih Tuhan, saya ucapkan selamat beraktivitas, tetap optimis, semangat terus, jaga kesehatan, Tuhan memberkati. God bless you. Shalom.